Selamat bertemu kembali adik-adik di rumah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 subtopik utama mengenai morfologi, yaitu tentang yang pertama konsep morfologi, yang kedua macam-macam morfem, dan yang ketiga macam-macam morfem terikat. Jadi saya harap simak terus video ini dari awal sampai akhir ya, supaya nanti kalian mudah memahami apa yang saya jelaskan ini. Baik, pada bagian pertama ini saya akan menjelaskan mengenai konsep morfologi. Oke adik-adik, dalam buku yang kalian miliki itu dijelaskan bahwa morfologi merupakan cabang ilmu bahasa yang mempelajari khusus tentang bentuk-bentuk kata. Jelas ya, jadi morfologi itu adalah tentang bentuk-bentuk kata. Bagaimana nanti pembentuk kata dari kata dasar ke kata yang berimbuhannya seperti itu ya. Itu adalah morfologi. Kemudian di sini saya ambil teori dari Tarigan. Tarigan itu mengemukakan bahwa morfologi merupakan bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk kata serta perubahan-perubahan bentuk kata, baik gramatik maupun semantik ya. Tepat sekali bahwa dalam morfologi ini kita akan belajar tentang seluk-beluk kata. Seluk-beluk kata ini artinya tentang perubahan-perubahan kata ya. Bagaimana kata dasar jika digabungkan dengan imbuhan dan akhiran, perubahannya seperti apa. Nah, itulah yang akan kita pelajari nanti dalam kajian tentang morfologi ini. Kemudian kita lihat bersama, ada contoh di sini yang saya siapkan. Perhatikan kata mempercepat ya. Kata mempercepat ini yang perlu kalian pahami bahwa kata mempercepat itu kata dasarnya adalah kata cepat. Jadi mem dan per itu, mem itu awalan dan per adalah sisipan ya. Kemudian kata tersebut dapat kita uraikan menjadi yang pertama mempercepat dan mempercepat ya, paham ya. Jadi kata mempercepat tadi itu kita uraikan ke yang pertama mempercepat dan memper dan cepat seperti pada slide ini. Selanjutnya adik-adik, kata mempercepat, mem dan per serta kata cepat itu disebut sebagai morfem. Jadi pada kata mempercepat tadi itu awalan men, sisipan per, dan kata dasar cepat itu kita sebut sebagai morfem. Sampai di sini paham ya? Kemudian selanjutnya, kata cepat tidak perlu diuraikan lagi menjadi ce dan pat ya, karena kata cepat itu sudah dapat berdiri sendiri. Dapat berdiri sendiri sebagai kata dasar. Selanjutnya saya akan jelaskan macam-macam morfem ya. Terdapat 2 jenis morfem, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas di sini dijelaskan bahwa morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai kata dan dapat langsung digunakan untuk membentuk kalimat. Ya, jelas ya. Morfem bebas itu morfem atau kata yang dapat berdiri sendiri. Jadi kalau misalkan kata ini berdiri sendiri, dia memiliki makna. Misalkan contohnya di sini kata makan. Kalau kita sebut satu kata saja, yaitu kata makan, kita mengerti ada satu kegiatan yang akan kita lakukan, yaitu makan. Kemudian contoh lainnya di sini tidur, cuci, ketik, belajar dan sebagainya ya. Itu morfem bebas. Jadi di sini morfem bebas itu morfem yang kalau digunakan hanya satu kata, dia bisa memiliki makna dan orang lain memahami apa yang disampaikan itu atau apa inti dari kata itu. Misalkan kita sebut kata tidur, kita tahu kegiatan tidur itu seperti apa. Begitu. Jadi morfem bebas ini dapat berdiri sendiri ya. Kemudian
Dengan kata lain, supaya tidak bingung, dengan kata lain, morfem bebas itu adik-adik adalah semua jenis kata dasar ya. Semua kata atau semua jenis kata dasar adalah morfem bebas. Selanjutnya, morfem terikat. Dua jenis tadi ya, ada satu morfem bebas, kemudian ada morfem terikat. Morfem terikat ini adik-adik merupakan morfem yang tidak memiliki potensi untuk berdiri sendiri sebagai kata atau belum dapat digunakan untuk membentuk kalimat. Beda dengan morfem bebas tadi. Kalau morfem bebas tadi bisa berdiri sendiri dan kalau berdiri sendiri dia memiliki makna. Sedangkan kalau morfem terikat ini tidak bisa berdiri sendiri, namanya saja terikat ya. Berarti dia harus dipadukan atau diikat dengan sebuah kata dasar agar dia memiliki makna, begitu. Morfem terikat tidak memiliki makna jika ia berdiri sendiri. Kemudian morfem ini harus dipadukan dengan morfem bebas agar memiliki makna. Kita lihat contohnya. Misalkan pada kata mencuci. Seperti yang saya jelaskan tadi, hal pertama yang kita lakukan pada saat kita belajar tentang morfologi adalah kita harus paham kata dasar dari sebuah kata. Misalkan pada kata mencuci. Nah, pada kata tersebut atau pada kata mencuci itu ada awalan men ya. Kemudian men pada kata mencuci ini atau awalan men ini disebut sebagai morfem terikat. Dan kata cuci merupakan morfem bebas ya. Paham ya? Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa morfem terikat tidak bisa berdiri sendiri. Coba bayangkan saja kalau awalan men itu berdiri sendiri, dia tidak memiliki makna dan kita tidak tahu artinya. Tetapi kalau misalkan awalan men itu digabung dengan kata dasar, contohnya tadi pada kata mencuci, barulah ia memiliki makna ya. Paham ya? Awalan men, di sini ada penegasan, awalan men tidak memiliki makna jika berdiri sendiri tanpa dipadukan dengan kata cuci. Begitu pula dengan kata berjalan, membaca, menulis dan sebagainya. Misalkan contohnya kata berjalan. Kata dasar pada kata berjalan adalah kata jalan ya. Kata jalan di sini karena kata dasar maka ia disebut sebagai morfem bebas, dapat berdiri sendiri dan memiliki makna. Sedangkan di sini morfem terikatnya itu adalah awalan ber. Awalan ber tidak memiliki makna kalau tidak dipadukan atau tidak dirangkaikan pada kata dasar jalan ya. Paham ya? Jadi morfem terikat pada kata berjalan adalah awalan ber dan morfem bebasnya adalah jalan. Oke, sampai di sini paham ya? Kemudian secara umum tadi macam-macam morfem adalah ada morfem bebas, ada morfem terikat. Kemudian macam-macam morfem terikat, pembagian lagi ya, ada pembagian morfem terikat. Secara umum terdapat dua jenis morfem terikat, yaitu morfem terikat morfologi dan morfem terikat sintaksis. Baik adik-adik, morfem terikat morfologi itu merupakan morfem yang akan memiliki makna jika digabungkan dalam kata. Namanya saja morfem terikat morfologi. Jadi dia terikat pada kata ya. Kita lihat di sini. Morfem terikat morfologi itu tadi seperti morfem terikat seperti yang saya jelaskan tadi itu. Contohnya pada kata membuka. Imbuhan men pada kata tersebut merupakan morfem terikat morfologi ya. Morfem artinya kata imbuhan men itu tidak bisa memiliki makna kalau tidak dirangkaikan dengan kata buka. Nah, itu maksudnya tadi. Morfem terikat morfologi ini adik-adik morfem yang harus digabungkan dalam kata ya. Morfem terikat morfologi, morfem yang harus digabungkan dalam kata. Itu penegasannya supaya nanti tidak bingung dengan morfem terikat sintaksis. Berikutnya, morfem terikat sintaksis merupakan morfem yang akan memiliki makna jika digabungkan dalam sebuah kalimat. Beda ya dengan morfem terikat morfologi. Kalau morfem terikat morfologi tadi itu adik-adik, morfem yang memiliki makna kalau digabungkan dalam kata ya. Sedangkan kalau morfem terikat sintaksis adalah morfem yang akan memiliki makna jika digabungkan dalam sebuah kalimat.
Artinya, kalau morfem-morfem tersebut tidak digabungkan dalam sebuah kalimat, maka morfem-morfem itu tidak memiliki makna. Contohnya, kita lihat kalimat ini. Anak yang cantik dan baik itu jatuh dari motor. Nah, berdasarkan jenis morfemnya, morfem anak, berdasarkan contoh itu ya, morfem anak, cantik, baik, jatuh, dan motor merupakan morfem bebas, artinya bisa berdiri sendiri ya. Karena morfem-morfem tersebut memiliki makna walaupun tidak digunakan dalam kalimat, atau morfem-morfem tersebut dapat berdiri sendiri. Sedangkan morfem yang dan itu, morfem yang dan itu merupakan morfem terikat sintaksis. Karena morfem-morfem tersebut tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata tanpa dirangkai atau digunakan dalam kalimat. Paham ya? Ada dua jenis morfem terikat, yaitu yang pertama tadi morfem terikat morfologi dan morfem terikat sintaksis. Kalau morfem terikat morfologi tadi, morfem yang harus dirangkai dalam kata. Jadi morfem-morfem terikat morfologi itu adalah awalan, imbuhan, seperti itu ya. Sedangkan kalau morfem terikat sintaksis, sintaksis ini kalimat ya adik-adik. Morfem terikat sintaksis dari namanya saja, morfem tersebut harus diikat atau dipadukan atau dirangkaikan dengan kalimat. Dalam bentuk kata dia, tetapi kata-kata tersebut tidak bisa memiliki makna kalau tidak ada di dalam sebuah kalimat. Contohnya saja kata yang. Kata yang, kalau kita sebut yang, itu tidak memiliki makna kalau dia tidak dirangkaikan dalam sebuah kalimat. Paham ya? Kita lihat contoh-contoh. Coba kalian pahami lagi isi di dalam penjelasan saya di dalam buku itu ya. Oke, itu dia penjelasan saya tentang 3 subtopik kita tadi ya. Yang pertama tadi ada konsep morfologi, kemudian jenis-jenis morfologi, jenis-jenis morfem, ada morfem bebas dan morfem terikat. Kemudian jenis-jenis morfem terikat, ada morfem terikat morfologi dan morfem terikat sintaksis. Jadi kalau ada hal yang tidak dipahami, silakan kalian tanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk beri kesimpulan pada kolom komentar. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu pada video-video selanjutnya.